Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Fraktal FX. Jadi kali ini udah lama saya nggak bikin video. Sebenarnya saya di sini cuma ingin istilahnya mengasah kemampuan teknikal karena skill technical analysis ini seperti kita memiliki kalau di main bola gitu kita perlu namanya latihan skills ya kan, atau istilahnya untuk dribbling bola, untuk juggling bola itu tuh kita perlu gitu. Nah, event sama halnya dengan technical analysis. Semakin banyak kita melatih, semakin kita tidak lupa gitu, dan kita semakin terlatih, semakin ya istilahnya kita udah terbiasa dengan technical analysis, kita udah terbiasa melihat harga, dan kemudian kita udah terbiasa dengan naik turunnya harga, dan oleh sebab itu kita perlu melatih technical analysis ya, kalau bisa ya seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Nah, jadi saya di sini sebenarnya dalam membuat video ini itu saya sebenarnya rada ini ya, istilahnya rada tidak terima ya kan, dengan adanya sering orang yang mengatakan bahwasannya di harga saham itu kita tidak bisa diprediksi, ya kan, seperti itu. Namun itu kalau orang-orang yang tidak mengetahui teknikal, ya kan. Tentu orang yang mengetahui teknikal itu sebenarnya tahu loh harga itu bakal berhenti di mana, bakal itu bahkan ke arah mana, itu bisa diprediksi gitu loh. Nah, saya sebenarnya bukan orang yang anti fundamental, saya malah pro fundamental dan juga pro teknikal. Jadi dua-duanya ini suatu instrumen di dalam pasar modal ataupun financial market yang gak bisa dipisahkan gitu loh. Jadi dua-duanya ini kalau teman-teman bisa mempelajari dua-duanya, maka sebenarnya teman-teman pasti bakal bisa melihat sebuah capital market dalam sudut pandang yang lebih luas atau secara komprehensif, ya kan. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwasannya arah pasar itu tidak bisa diprediksi. Itu sebagian orang fundamentalis itu mengatakan seperti itu. Tapi ya kan, kalau teman-teman tahu tentang teknikal itu sebenarnya bisa loh diprediksi, itu harga itu bisa diprediksi, ya kan. Dan mungkin ini saya sebenarnya rada gak setuju juga, banyak orang yang teknikal itu terlalu teknikal, ya kan, sehingga tidak melihat fundamental sama sekali, dan orang fundamental tidak melihat teknikal sama sekali. Nah, ini adalah sebuah istilahnya kurang ada jembatan di antara keduanya. Nah, harusnya dua-duanya harus dipakai gitu loh. Teknikal nggak bisa bekerja tanpa fundamental, dan fundamental tidak bisa bekerja juga tanpa teknikal gitu. Nah, ini saya akan istilahnya sharing ya, sudut pandang tentang technical analysis. Jadi kalau di technical analysis itu yang benar ya, kita percaya bahwasannya ada yang namanya price discount everything gitu loh. Jadi harga itu udah mencerminkan, ya kan, apa yang akan terjadi di lapangan gitu loh. Dan sebagian orang fundamentalis mengatakan bahwasannya harga pasar itu bisa mendahului news, ya kan. Nah, orang teknikal percaya bahwasannya price discount everything. Jadi keduanya ini adalah suatu kesatuan gitu loh. Match, cuma kebanyakan orang tidak bisa menyatukan dua hal ini gitu. Nah, saya akan coba untuk melihat di chart, ya kan. Saya kasih contoh nih. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya arah pasar itu bisa kok diprediksi gitu loh. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua bahwasannya janganlah kita terlalu fundamentalis, jangan kita juga terlalu teknikal gitu. Sebenarnya dua-duanya ini sama gitu loh. Kalau kita misalnya mau lihat harga tapi fundamental perusahaan itu buruk, ya kita juga nggak bisa gitu loh. Saya kasih contoh nih. Misalnya saham yang tidak liquid ya. Kita bisa lihat misalnya
Ini Saratoga ketika sebelum Pak Sandiaga menjadi Menteri Pariwisata. Nah, kayak gini. Ini kan sahamnya tidak liquid, tapi perusahaannya fundamentalnya bagus gitu. Nah, kayak gini mana bisa dianalisis, ya kan? Nah, karena tidak liquid dan transaksi volume per harinya itu sangat sedikit, kita nggak bisa. Nah, tapi kemudian setelah Pak Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata, nah saham Saratoga udah mulai liquid. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya teknikal tanpa fundamental itu nggak bisa gitu loh. Dan juga fundamental tanpa teknikal juga nggak bisa gitu. Teman-teman harus mempelajari dua-duanya. Nih misal nih, orang yang beli Unilever, ya kan, dia mengatakan bahwasanya ini harga udah murah, ya kan, karena mereka melihat dari min PBV rata-rata misalnya dari 5 tahun terakhir. Misalnya waktu itu saya lupa ya harga PBV karena saya tidak mengikuti Unilever sekarang itu misalnya 5 ya, terus rata-ratanya itu di harga 7, berarti kan lebih murah min PBV-nya. Nah, maka mereka orang fundamental beli, tapi secara harga ya turun terus gitu loh, karena mereka tidak melihat teknikal, ya kan. Kalau secara teknikal mah ini jelas nih, dia bakal turun terus karena support-supportnya udah tertembus, ini tertembus, ini tertembus. Kita lihat di harga 3.700 tertembus, maka dia akan ke 2.200. Nah, ini saya akan coba menjelaskan bahwasanya harga itu bisa loh diprediksi, ya kan. Nah, ini kayak kasih contoh Bank BNI, ya kan. Saya memprediksi ketika dia turun, ini waktu krisis, ini saya udah membuat ini jauh-jauh hari. Istilahnya dia akan memantul di sini, ya kan? Kenapa memantul? Ya jelas nih, ada dulunya support, ya kan? Sekarang udah tertembus kan, jadi resisten dong, ya kan? Nah, kalau misalnya kita beli di sini, ya target misalnya kalau kita main swing ya, di bulan April, ya kita jual di bulan Desember karena ini swing, ya kan, bukan jangka panjang. Kita bisa dijual nih di sini. Kenapa kita bisa memprediksi? Karena ini dari teknikal gitu loh. Kalau dari fundamental mah kita nggak bisa melihat seperti ini, ya kan. Misalnya kita beli di sini, kira-kira kita jual di harga berapa ya? Dari teknikal kita bisa melihat di harga segini, oke? Nah, kalau misalnya kita di fundamental, tentu kita nggak bisa gitu melihat harga jual kira-kira di harga berapa. Pun ketika harga udah memantul di sini, kira-kira turunnya itu nanti di harga berapa, kita bisa kok pakai fundamental, pakai teknikal dengan cara apa? Salah satunya kalau kita mempelajari Fibonacci internal ratio. Harga ini loh udah menyentuh 0,5 sampai 0,618. Nah, di area ini biasanya terjadi pantulan, ya kan? Karena ini adalah golden ratio dari Fibonacci. Pun ya kan, nih saya tambahin lagi, pun harga di BBN ini juga mencapai double bottom gitu loh. Tandanya kan ini adalah reversal pattern, ya kan, kemudian harga akan naik. Nah, ketika harga udah menyentuh sekitar 4.500 hingga 4.700, ya kita beli gitu loh. Di sini kita belajar bahwa dari teknikal kita bisa belajar bahwasannya harga itu bisa diprediksi. Karena kebanyakan orang di fundamental mengatakan harga itu tidak bisa diprediksi. Bisa. Harga itu bisa diprediksi kalau kita tahu dan kita mau belajar. Ini contoh BBNI. Saya kasih lagi. BRIS. Nah, di BRIS ini ketika dia waktu hype-hype-nya ya, dia kemudian dia turun di harga 1.600. Nah, ketika dia turun, kira-kira kapan ya kita waktu beli? Ya kita tarik internal Fibonacci. Nih, dia mendekati area 0,618 dan juga terdapat support yang dulunya resisten ini ditembus, kemudian sekarang jadi support. Mantul kan dia? Ya, saya waktu itu beli di sini, harga ke sini. Nah, kira-kira dia kan turun nih. Ini bisa terjadi koreksi, kita tarik Fibonacci lagi kecil di sini. Nah, ini dekat 0,618. Kita bisa tunggu. Seperti itu. Oke, lanjut.
Ini adalah salah satu bridge teman-teman ya. Nah, jadi itu kenapa sih saya bikin video ini, karena saya itu gimana ya, bukan kecewa ya, cuman menambah istilahnya sharing saya, pengetahuan yang saya ketahui dengan saya melihat beberapa orang yang mengatakan harga saham itu nggak bisa diprediksi. Wow, kalau orang yang nggak tahu pasti mengatakan seperti itu, tapi kalau orang yang tahu bisa diprediksi. Ini NKP, saya kasih contoh lagi ya, NKP. Kemarin jujur saja istri saya itu beli NKP di harga atas, ya kan. Maklum dia baru belajar di financial market, kemudian harga turun dan dia nggak cut loss. Oke, saya biarin, mungkin untuk pengalaman dia belajar saham dan bagaimana menghadapi resiko potensi kerugian. Jadi ya biarkan dia belajar sendiri dan saya akan memonitor. Ketika harga di bawah, dia berencana untuk menyerok, ya kan. Tapi saya bilang tunggu dulu karena masih belum masuk di area. Bisa beli di sini di 5.400 ataupun kalau dia tembus ini juga di 3.400. Nah, kemarin tuh dia ngeyel, ya kan? Bukan ngeyel, istilahnya dia pengen nyerok di bawah, dan harga ini waktu itu setelah turun ini ada kenaikan besar sekitar 27%. Nah, dia takut ketika ini udah kembali ke atas dia nggak bisa nyerok gitu. Nah, tapi saya bilang tunggu dulu karena di sini nih ini tuh ada support tuh, ada resisten loh. Nah, ini kan ini ada candle shadow panjang ya di sini tadi ya. Nah, pasti kalau ini tertembus, ya kan, pasti dia akan lanjut. Tapi kalau ini tidak tertembus, maka dia pasti akan mantul. Waktu itu saya bilang begitu dan ternyata benar. Nih, ini harga ini udah saya kasih area sebelum ini harga-harga ini, candle-candle ini terbentuk gitu. Jadi waktu itu saya bilang begitu dan akhirnya harga turun. Nah, ini bisa terjadi yang namanya kepala cangkul ataupun secondary reaction dari reversal price yang ada di sini. Nah, tapi ini belum tentu terjadi reversal. Kalau misalnya ini tertembus dan turun lagi, maka ini yang namanya lower high, ya kan. Ini kan lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan kemudian lower low lagi. Nah, tapi apabila dia tertembus sini, kemudian dia membentuk higher low, maka confirm bahwasannya harga ini akan lanjut ke atas. Gitu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya harga itu bisa diprediksi kok. Dan itulah kenapa nama channel ini saya namakan fraktal ya, biar teman-teman tahu apa sih artinya fraktal itu apa sih. Saya suka banget dengan teori, dengan kata fraktal sini. Jadi fraktal itu istilahnya itu apa ya? Ketidakberaturan yang teratur. Yang jelasnya. Biar lebih jelas, teman-teman bisa lihat di YouTube. Coba teman-teman cari yang namanya fraktal. Oke, fraktals. Nah, nih, teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Aduh, iklan lagi. Nah, beginilah fraktals. Sekilas seperti tidak beratur ya, tapi ini beratur loh. Ini berulang loh. Pola sama, kemudian tidak beratur lagi, tapi beraturan gitu loh. Tuh. Seperti tidak beratur, tapi ini beratur gitu loh. Nah, ini juga sama di harga saham. Kalau teman-teman mungkin nggak terbiasa ya, ini mungkin nggak bisa ngelihat nih apa, ya kan? Seperti nggak beraturan, ini apa, ini atas bawah. Cuma kalau kita zoom lagi, semua itu sama gitu. Entah di time frame monthly, daily, ya, weekly, terus kemudian kecilin di 4 hour, 1 hour, even di 1 minute pun semua tetap sama.
Jadi itulah mengapa saya mengatakan bahwasanya dari technical dan fundamental itu teman-teman harus pelajari dua-duanya, karena itu ilmu yang sangat-sangat penting gitu kalau teman-teman sampai lewatkan. Apalagi di financial market, ilmu ini tuh saya dulu awalnya emang gak percaya dengan technical. Saya kira ini hanya apa ya istilahnya teori yang tidak resmi, tapi ternyata ada loh sertifikasi technical analysis, ada loh pertemuan FTA tahunan di international conference, itu semua ada, dan orang-orang yang menulis buku tentang technical, Bollinger Band, Martin Pring, semua itu diakui gitu loh. Jadi ya oleh sebab itu saya mengajak kepada teman-teman semua bahwasannya dua ilmu ini gak bisa terpisahkan itu. Jadi lebih lanjutnya nanti mungkin saya akan bisa menjelaskan ataupun bisa sharing ke teman-teman semua. Yuk mari kita belajar dua ilmu ini, karena dua ilmu ini tidak terpisahkan. Oke, sekian dari saya. Bye.